Pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Selamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan. Itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Tempat mandi kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bahkan luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir, Pulau Sari, porak-poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng, Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, petugas kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang, dan untuk mengetahui informasi di sana kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safika. Baik, selamat pagi Naura. Hingga dengan saat ini berapa jumlah korban yang sudah ditemukan? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Hingga saat ini 25 kantong jenazah berhasil ditemukan, di mana diantaranya 11 telah berhasil diidentifikasi dan 80-nya kurang lebih ini masih belum ditemukan atau masih dinyatakan hilang. Dan saat ini tepat berada di belakang saya, ini merupakan akses menuju ke titik longsor, ya, di mana ini merupakan titik yang terparah di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan memang di sini untuk titik atau rescue-nya ini ada 3 zona yang berbeda. Ada salah satunya ini adalah zona A1. Kalau misalnya kita naik lagi itu ada di zona A2 dan masih ada zona lainnya lagi. Dan kalau misalnya untuk pencarian korban ini setiap harinya selalu dilakukan selama 24 jam penuh. Namun kalau misalnya pagi hari ini memang tadi sempat dimulai agak sedikit terlambat, yaitu dimulai tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Dan bisa dilihat memang untuk cuaca saat pagi ini lumayan berkabut dan cukup dingin untuk udaranya. Jadi memang ada sedikit keterlambatan untuk pencarian korban. Namun pastinya tim gabungan dari SAR dan juga relawan
relawan tadi sudah mulai melakukan pencarian korban dengan adanya bantuan alat berat, dan alat berat tadi sudah dikerahkan dan ditambahkan 1 sehingga untuk total alat berat saat ini sudah ada 3. Namun memang kalau misalnya kita melihat untuk akses jalan di sini, ini aksesnya lumayan sedikit kecil untuk dilalui, baik untuk kendaraan seperti ambulans, kemudian juga kendaraan lainnya, sehingga kalau misalnya untuk alat berat yang ukurannya lebih besar, ini akan sedikit susah untuk aksesnya menuju ke sini, sehingga untuk alat berat yang digunakan ini merupakan alat berat yang berukuran kecil. Namun tetap ini akan diusahakan dan dimaksimalkan untuk pencarian korban karena memang masih ada beberapa yang tertimbun, dan juga untuk keluarga yang menunggu di posko pengungsian. Ini posko pengungsian letaknya ada di Balai Desa. Kalau untuk jaraknya dari titik ini ke Balai Desa ini sekitar 3 hingga 4 kilo, dan masih banyak keluarga yang menunggu kabar tersebut. Sementara itu, Nata. Baik, Naura, mungkin apa saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada para pengungsi yang selamat di tenda pengungsian? Naura? Baik, sepertinya kami terkendala. Maaf, Nata, kami tidak mendengar. Baik, Naura, terkait dengan pengungsian, apa saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada para pengungsi di posko pengungsian? Ya, baik, Nata. Kalau misalnya terkait dengan di posko pengungsian, memang untuk barang-barang sudah diterima oleh para pengungsi, seperti contohnya dari kasur, kemudian selimut, kemudian juga makanan siap saji, kemudian juga obat-obatan. Namun memang kemarin saat kami berada di posko pengungsian, banyak sekali pengungsi yang masih membutuhkan seperti pakaian dalam, kemudian juga pampers bagi bayi dan juga balita. Sementara itu, Nata. Baik, kemudian untuk jumlah korban yang untuk saat ini sudah berhasil ditemukan, update terakhirnya ada berapa? Dan konfirmasi terkait dengan anggota TNI yang ada puluhan ikut menjadi korban dalam kejadian tersebut, apakah sudah ada informasi lebih lanjut? Ya, Nata, kalau misalnya terkait dengan untuk korban yang ditemukan ini untuk kantong jenazah total ada 25, 11 berhasil diidentifikasi. Dan kalau untuk korban selamat ini yang berhasil diselamatkan dari bencana longsor kemarin ini ada 23 korban selamat yang berhasil. Kemudian kalau misalnya terkait dengan informasi dari 23 dari anggota TNI yang menjadi korban, ini kami masih belum mendapatkan informasi tersebut, namun kami akan mencari informasi tersebut dan juga mengupdate kembali kepada Nata dan juga pemirsa. Nata. Baik, terima kasih Naura Safika melaporkan langsung dari kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, Naura. Pemirsa, Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua pada Sabtu siang. Belakang, Bapak, belakang. Lepas tangan. Yuk. Hese. Parah. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Bahkan petugas terdekat pun berupaya membantu menarik dengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya.